Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru dimanapun berada di seluruh Indonesia? Jumpa kembali di channel Kang Safar. Di video kali ini kembali saya akan berbagi informasi untuk Bapak dan Ibu. Kali ini berkaitan dengan bagaimana langkah-langkah ataupun tahapan dalam mempelajari modul PPG guru tertentu pada ruang GTK tahun 2025. Di sini Bapak Ibu nanti ada beberapa informasi yang akan disampaikan, selain tahapan-tahapan ataupun langkah-langkah seperti apa, ketika Bapak Ibu akan memulai mempelajari, modul ya, modul PPG guru tertentu di ruang GTK. Baik Bapak Ibu, untuk informasi lebih lengkapnya mari kita sama-sama simak videonya. Nah, untuk informasi pertama Bapak Ibu, seperti yang tentunya sudah Bapak Ibu ketahui, terkait dengan jadwal tahapan ya ataupun penyelenggaraan PPG, untuk guru tertentu di tahun 2025 ini. Nah, untuk pembelajaran mandiri bisa kita lihat di sini, pembelajaran mandiri di platform Ruang GTK ya. Ini dilaksanakan di tanggal 6 Juni Bapak Ibu ya, mulai tanggal 6 Juni hingga 18 Juli 2025. Nah, itu adalah, waktu untuk pembelajaran mandirinya atau pembelajaran modul PPG-nya Bapak Ibu ya, itu di tanggal 6 Juni. Adapun, saat ini ya, baru memasuki, tahapan yang kedua, yaitu lapor diri di LPTK masing-masing ya Bapak Ibu, sampai tanggal 1 Juni nanti begitu. Nah, bagi Bapak Ibu yang saat ini sudah selesai, melakukan proses lapor diri ya di LPTK Bapak Ibu, kemudian tinggal nunggu nanti hasil validasinya seperti apa sampai tanggal 1 Juni. Nah, kemudian sambil dipersiapkan juga Bapak Ibu, untuk memasuki tahap ketiga ya di pembelajaran mandiri nanti dimulai tanggal 6, paling tidak ini, mudah-mudahan nanti bisa memberikan gambaran gitu ya buat Bapak Ibu, di dalam, apa namanya, mempelajari modul ya, modul PPG di platform, Ruang GTK begitu. Baik kita lihat, tahapan-tahapannya Bapak Ibu. Nah, untuk yang pertama ini untuk alur ya, alur belajar guru di PMM Bapak Ibu. Pertama bisa kita lihat di sini di bagan ini, di tabel di sini ya, ini mempelajari modul ya Bapak Ibu. Nah, jadi nanti di platform Ruang GTK itu ada beberapa modul, yang mesti Bapak Ibu pelajari begitu ya, yang mesti Bapak Ibu pelajari. Kemudian di setiap modulnya itu terdiri dari beberapa topik biasanya Bapak Ibu. Nah, misalkan di sini ada topik satu, ada topik 2 dan seterusnya ya. Topiknya, biasanya apa ya, sesuai dengan modul PPG-nya nanti Bapak Ibu. Bisa 2 topiknya ya, bisa 2 topik, bisa 3 ataupun, lebih dari 3 begitu. Nah, untuk, tahapannya, alurnya bisa kita lihat seperti ini setiap, mempelajari, setiap topiknya Bapak Ibu. Nah, untuk topik satu misalnya di sini, jadi nanti setelah ada apa namanya, mempelajari topik satu, Bapak Ibu berikutnya akan dihadapkan dengan latihan pemahaman gitu ya. Nah, kemudian setelah latihan pemahaman, nanti ada cerita reflektif gitu. Nah di setiap topik akan seperti itu alurnya Bapak Ibu ya, jadi sama. Jadi mempelajari materinya, kemudian latihan pemahaman, lalu cerita, mengisi cerita reflektif. Begitupun di topik, selanjutnya ya, sama. Jadi mempelajari materinya, kemudian latihan pemahaman, lalu mengisi, kolom ini atau kotak yang berisi tentang cerita reflektif kaitannya dengan materi topik yang bersangkutan gitu ya. Nah itu alur ininya ya Bapak Ibu, alur pembelajarannya. Nah kemudian kalau sudah selesai Bapak Ibu, ya kalau sudah selesai mempelajari modul di setiap topiknya sampai ke cerita reflektif, maka nanti Bapak Ibu akan dihadapkan dengan namanya post-test ya, ini ada post-test. Nah post-test ini, terdiri dari beberapa soal berkaitan dengan materi topik satu, topik 2 dan seterusnya gitu ya, sesuai dengan, jumlah topiknya nanti ada berapa. Nah kemudian kalau sudah selesai mengerjakan post-test, Bapak Ibu akan dihadapkan dengan jurnal pembelajaran. Nah, Bapak Ibu juga akan diminta untuk membuat jurnal pembelajaran. Lalu, nanti yang terakhir baru ada UKP PPJ ya, ini untuk pendaftaran ini ada di tahapan terakhir nih nanti. Kalau untuk di tahapan, pembelajaran modul, kurang lebih seperti ini ininya, alurnya. Nah, kemudian untuk lebih rincinya Bapak Ibu, lebih detailnya, kita akan coba lihat ya, di sini tahapan demi tahapannya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu akan sudah memulai, pembelajaran di PPG nanti ya di tanggal 6. Nah, maka pertama kali yang harus Bapak Ibu lakukan adalah mengakses menu sertifikasi pendidik ya, yang ada di ruang GTK. Jadi Bapak Ibu nanti, silahkan masuk ke laman utama ruang GTK ya. Kemudian nanti ada menu sertifikasi pendidik. Nah, untuk masuk ke laman ruang GTK, ini, link yang bisa Bapak Ibu akses ya, untuk masuk ke ruang GTK.
Jadi ketika ini diklik Bapak Ibu nanti, atau alamat ininya Bapak Ibu ketikkan di Google Form, kemudian setelah di-enter nanti akan muncul tampilan seperti ini, yang pertama ini nih Bapak Ibu ya. Nah ini ruang GTK, kemudian Bapak Ibu tinggal klik masuk ya. Setelah diklik masuk nanti akan, muncul tampilan seperti ini ya. Bapak Ibu diminta untuk memilih akun yang akan digunakan, gitu ya. Jadi silahkan, akun Bapak Ibunya dipilih yang mana begitu, yang tentunya akun yang digunakan adalah akun, Belajar ID Bapak Ibu ya, akun Belajar ID, Bapak Ibu. Nah setelah misalkan diklik, akun belajarnya ya, akun belajar Bapak Ibu, maka berikutnya akan muncul tampilan seperti ini nih ya, muncul tampilan, laman utama ruang GTK. Nah nanti di laman utama ruang GTK Bapak Ibu, ini di beranda ya, di berandanya ini ada beberapa, menu begitu ya, ada beberapa menu, ada diklat, kemudian sertifikasi pendidik, ada pelatihan mandiri, ada komunitas. Nah, kalau saat ini karena belum dimulai, kegiatan pembelajaran PPG-nya, maka ketika Bapak Ibu sekarang nih, ya sebelum tanggal 6 misalkan Bapak Ibu coba mengakses ataupun login ke ruang GTK, maka, menu sertifikasi pendidiknya belum ada Bapak Ibu ya, baru ada ini diklat, pelatihan mandiri, sama komunitas saja. Sementara untuk, menu sertifikasi pendidiknya belum ada. Nah, kalau sudah di tanggal 6 gitu Bapak Ibu, nah kalau sudah di tanggal 6 karena memang sudah sesuai jadwalnya begitu ya, kalau sudah tidak ada perubahan lagi, di tanggal 6 Bapak Ibu, bisa memulai, mengakses kembali untuk masuk ke ruang GTK. Nah, nanti kalau sudah muncul, menu sertifikasi pendidik, nah Bapak Ibu bisa memilih, menu ini Bapak Ibu ya, menu sertifikasi pendidik, pendidikan profesi guru PPG bagi guru tertentu gitu ya, ini diklik. Nah, kemudian nanti selanjutnya, nah setelah Bapak Ibu mengklik tadi ya, menu sertifikasi pendidik, nah yang berikutnya adalah mengkonfirmasi ya, konfirmasi data Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu akan dihadapkan dengan, tampilan data Bapak Ibu di sini, mulai dari nama, kemudian ada NIP, NIP ya, tuh kemudian ada satuan pendidikannya, sekolah Bapak Ibu di sini, lalu ada jenjangnya, apakah sekolah dasar atau SMP atau SMA begitu, kemudian mata pelajaran, bidang studinya, umum atau apa gitu ya, kemudian ada NPSN. Dan di paling bawah di sini ada 2 pilihan ya, yang nanti bisa Bapak Ibu pilih, apakah yang pertama, ya data sesuai. Nah untuk yang pertama ini yang warna biru ini, dipilih apabila, data yang tertera di sini memang sudah sesuai gitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa memilih, eee, apa, yang ini, yang biru ya nih ya, ya data sesuai. Ini kalau datanya memang sudah sesuai. Nah, bagaimana kalau setelah dicek oleh Bapak Ibu di sini ada beberapa, ada 1 atau 2 yang tidak sama, misalkan NIP-nya pas dicek, salah 1 digit begitu ya, atau misalkan satuan pendidikannya keliru begitu, atau yang lain-lainnya. Maka kalau memang dirasa dan setelah dicek disesuaikan ternyata tidak sesuai, maka Bapak Ibu bisa memilih yang kedua ini nih, data tidak sesuai begitu Bapak Ibu, gitu ya. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu, data Bapak Ibu tidak sesuai, maka di sini ada beberapa petunjuknya yang bisa Bapak Ibu lakukan dalam rangka memperbaiki data yang tidak sesuai tadi, begitu ya. Nah, nih yang pertama, ajukan perbaikan data ke operator Dapodik. Nah, Bapak Ibu bisa mengkonfirmasi ya, mengkonfirmasinya ke operator, Bapak Ibu di sekolah masing-masing gitu ya, untuk melakukan perbaikan data. Kemudian yang berikutnya, pastikan data sesuai. Kemudian selanjutnya, pastikan data data Bapak Ibu harus sudah sesuai sebelum mengunduh sertifikat kelulusan ya, sehingga data di sertifikat, PPG nanti akurat gitu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, wajib melanjutkan ke tahap berikutnya sambil menunggu perbaikan data. Nah, berarti Bapak Ibu, walaupun misalkan di tampilan sini ada beberapa data yang tidak sesuai, jadi tetap diproses perbaikan, kemudian sambil, melanjutkan gitu Bapak Ibu. Jadi perbaikan tetap dilakukan sambil menunggu, data diperbaiki, selesai diperbaiki, Bapak Ibu tetap harus melanjutkan ke tahapan berikutnya gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu di tahapan berikutnya atau tahapan ketiga setelah Bapak Ibu mengkonfirmasi data kesesuaian tadi, selanjutnya Bapak Ibu akan diminta untuk memilih modul pembelajaran. Nah, jadi nanti akan ada tampilan seperti ini Bapak Ibu, ada 3 modul ya, atau nanti, ada beberapa modul yang nanti Bapak Ibu harus pelajari selama kegiatan pembelajaran PPG berlangsung gitu. Nah, di setiap modulnya Bapak Ibu, ya di setiap modulnya nanti ada ataupun tertera di sini, unit pembelajarannya, jumlah unit pembelajaran atau topik gitu ya. Misalkan untuk yang pertama ini, kita lihat di sini ada 4 unit pembelajaran, kemudian, ini waktunya 8 hari. Nah, begitupun dengan yang, modul yang lainnya, di sini ada 3 unit pembelajaran, kemudian 8 hari juga sama. Lalu di modul yang berikutnya, di sini
ada 2 unit pembelajaran atau 2 topik ini Bapak Ibu ya. Lalu waktunya 8 hari juga. Nah, jadi ini masing-masing kalau misalkan dilakukan berbarengan gitu ya, ini kenapa harinya sama, karena memang belum ada yang dipilih Bapak Ibu, gitu ya. Jadi masing-masing, punya waktu 8 hari untuk menyelesaikannya begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti, silahkan untuk memilih modul yang akan dipelajari dan tentunya pilih modul yang pertama gitu ya. Jadi, sesuai urutannya Bapak Ibu. Nah, kemudian dipilih misalkan yang ini ya, yang modul prinsip pengajaran dan asesmen. Nah, kemudian setelah dipilih akan ada tampilan seperti ini Bapak Ibu ya. Ada konfirmasi nanti, konfirmasi, pilihan, modul ya, konfirmasi pilihan modul seperti ini. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu sudah menentukan pilihan atau sudah memilih salah satu, modul, maka, modul yang lain itu ya, modul yang lainnya itu akan otomatis, terkunci Bapak Ibu atau tidak bisa diakses begitu ya, tidak bisa diakses. Nah, misalkan di sini, nah muncul di sini tersedia misalkan ini Bapak Ibu, sudah memilih yang ini tadi ya, prinsip pengajaran dan asesmen. Sudah memilih yang ini, yang, modul pertama. Kemudian untuk modul yang berikutnya, ini, tidak apa namanya, tidak bisa diakses. Nah, bahkan di sini ada tulisan di bawahnya nih, ada keterangan tersedia pada 7 November. Ini juga sama tersedia pada 7 November. Artinya sebelum tanggal yang tertera di sini, maka Bapak Ibu tidak bisa mengaksesnya. Jadi tinggal fokus pada, modul yang Bapak Ibu pilih saja gitu ya. Nah, jadi nanti, setelah Bapak Ibu memilih, modul, nah jadi nanti akan ada, konfirmasi, apa namanya, perintah untuk mengkonfirmasi apakah, Anda memilih modul ini. Nah, Bapak Ibu tinggal memilih, "Ya, saya yakin," gitu ya. Nah, ini tinggal memilih, kotak yang berwarna, biru begitu. Nah, setelah Bapak Ibu mengkonfirmasi ya, mengkonfirmasi, pilihan modul tadi, nah nanti akan, muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu ya, yaitu urutan belajar modulnya. Jadi, nanti ada, sederet materi yang harus Bapak Ibu pelajari ya, yang harus Bapak Ibu pelajari, berkaitan dengan modul yang Bapak Ibu pilih, begitu. Nah, misalkan di sini, ini ada apa namanya, aktivitas yang nanti Bapak Ibu harus lakukan. Yang pertama ini materi semua Bapak Ibu ya. Dan nanti kalau, materi-materi yang ada di sini sudah selesai Bapak Ibu pelajari gitu ya, tinggal diklik saja Bapak Ibu ya, nanti selanjutnya tinggal mengikuti, langkahnya seperti apa, apakah nonton video atau seperti apa gitu ya. Dan kalau misalkan, apa namanya, materinya atau topiknya sudah Bapak Ibu pelajari, maka itu akan ada centang hijau di sini, di sebelah kirinya Bapak Ibu ya. Nah, seperti yang, pada gambar yang kedua nih, ada centang biru. Kalau di sini kan belum tercentang semua nih. Ini artinya, materinya belum Bapak Ibu pelajari. Tapi kalau sudah dipelajari Bapak Ibu, maka, centang yang ada di sebelah kiri ini akan berubah warna menjadi centang hijau, seperti ini gitu ya, gitu ya. Kemudian selanjutnya, eee nah, setelah Bapak Ibu selesai mempelajari, semua materinya, jadi ininya misalkan sudah hijau semua Bapak Ibu ya, sudah hijau semua, sudah tercentang hijau semua, maka yang berikutnya adalah Bapak Ibu harus, mengerjakan latihan pemahaman ya. Jadi latihan pemahaman ini, akan apa namanya, muncul di setiap atau di akhir setiap unit ya, di akhir setiap unit, pembelajaran begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengklik ini ya, mengklik, latihan pemahaman gitu ya, mengklik latihan pemahaman, kemudian di sini akan tampil beberapa, akan tampil soal ya, akan tampil soal berikut dengan pilihan jawabannya begitu. Nah, kira-kira berapa jumlah soalnya, nanti tergantung Bapak Ibu ya, tergantung jumlah materinya, kalau misalkan materinya banyak, maka latihan pemahaman juga bisa lebih banyak gitu. Nah, kalau yang dicontohkan di sini ini ada 10 ya, bisa kita lihat di sini nih, soal 1 dari 10 berarti ada 10 soal Bapak Ibu. Kemudian ini soalnya, yang ini, kemudian ini ada, opsi ataupun pilihan jawabannya gitu ya. Jadi, Bapak Ibu tinggal memilih salah satu dari 3 opsi ini ya, opsi jawaban yang menurut Bapak Ibu benar. Kemudian setelah dipilih, Bapak Ibu tinggal mengklik kotak lanjut yang ada di bawah sini Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah diklik ini, nanti, Bapak Ibu akan melihat jawaban Bapak Ibu benar atau salah. Nah, jadi akan seperti ini nih Bapak Ibu ya. Jadi akan kelihatan nanti apa namanya, jawaban yang Bapak Ibu pilih itu benar atau salah gitu ya. Nah, kemudian nanti tinggal dipilih kotak lanjut lagi, nanti akan beralih ke soal berikutnya begitu Bapak Ibu.
Kemudian Bapak Ibu, setelah selesai mengerjakan latihan pemahaman tadi ya, dari nomor 1 sampai nomor terakhir, setelah selesai, selanjutnya Bapak Ibu, eee, harus menyelesaikan atau harus mengisi ini, kotak yang ada di bawah sini Bapak Ibu, yaitu cerita reflektif. Ya, ini cerita reflektif. Nah, Bapak Ibu tinggal diklik saja di sini, di cerita reflektif, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini, ada kotak kosong di sini Bapak Ibu ya. Kemudian, ada perintahnya biasanya. Nah, di atas kotak sini, ya di atas kotaknya ini ada, cerita gitu ya, ada cerita ataupun ada kasus terlebih dahulu, kemudian dari kasus yang ditampilkan di sini, Bapak Ibu silakan baca kemudian pahami, lalu berikutnya Bapak Ibu menuliskan refleksinya di sini ya, refleksi terkait dengan ini, isi cerita di atas ini, terkait dengan kasus di atas ini. Nah, ketentuannya di sini sudah ada Bapak Ibu ya. Nah, di sini minimal 50 karakter. Jadi silakan Bapak Ibu mulai menuliskan, isi refleksinya, tidak mesti dihitung ya, karena kalau sudah mencapai 50 karakter, sudah mencapai batas minimal biasanya nih, kotak simpannya otomatis akan berubah warna biasanya gitu ya. Kalau belum diisi, maka belum bisa di ini biasanya nih, di apa, di kotak ininya belum bisa diklik. Ya, ini bisa sebagai tanda bahwa, ini sudah mencapai batas minimal. Jadi silakan Bapak Ibu nanti di sini dituliskan, isi refleksinya sesuai dengan, kasus yang ada di sini Bapak Ibu ya, sesuai dengan kasus yang ditampilkan di sini. Nah, kemudian kalau sudah selesai, Bapak Ibu tinggal klik simpan ya. Nah, kalau sudah disimpan, maka nanti, akan secara otomatis, berubah centangnya menjadi centang hijau, ya. Atau kalau belum berubah warna, Bapak Ibu bisa di-refresh dulu gitu ya. Bisa di-refresh, sehingga nanti centangnya berubah warna jadi centang hijau. Nah, kalau sudah tercentang hijau seperti ini Bapak Ibu, dari mulai apa namanya, nama modulnya centang hijau, lalu, setiap unit materinya juga sudah tercentang semua, latihan pemahamannya tercentang, lalu cerita reflektifnya juga sudah tercentang hijau semua, maka ini menandakan bahwa di modul ini Bapak Ibu sudah selesai gitu ya, sudah selesai mengerjakan, begitu. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, kalau misalkan yang tahapan-tahapan tadi sudah selesai, nah, jadi sudah selesai statusnya sudah selesai. Nah, ketika Bapak Ibu kembali ya, kembali ke halaman sebelumnya, maka akan, muncul tampilan seperti ini. Jadi ada keterangan selesai di sini nih Bapak Ibu ya. Ada kotak hijau di sini, kemudian ada bacaan selesai. Artinya bahwa, untuk modul ini yang Bapak Ibu pilih ini sudah selesai gitu ya. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, bisa melanjutkan ke modul yang lainnya ya, dengan catatan dicek dulu Bapak Ibu, modul yang belum Bapak Ibu pelajari dilihat di situ apakah sudah bisa diakses atau belum gitu ya. Kalau misalkan masih terkunci, belum bisa, dibuka karena memang belum jadwalnya begitu, berarti dibiarkan saja dulu kemudian, Bapak Ibu tunggu sampai, jadwalnya dibuka gitu ya, sampai kuncinya terbuka. Nah, kalau sudah terbuka ya Bapak Ibu tinggal pilih lagi, modul berikutnya lalu dikerjakan seperti halnya, pada modul, sebelumnya gitu ya atau pada modul yang pertama. Mulai dari mempelajari materinya sampai tercentang hijau, lalu mengisi latihan atau mengerjakan latihan pemahaman dan mengisi cerita reflektif gitu ya. Jadi tahapan setiap modulnya sama, yang membedakan nanti di bagian materinya saja Bapak Ibu, jumlah ininya ya, jumlah topiknya nanti yang membedakan. Kalau urutannya sama, jadi materi, latihan pemahaman, kemudian nanti ada cerita reflektif gitu. Nah itu Bapak Ibu, informasi terkait dengan langkah-langkah di dalam mempelajari modul PPG ya untuk guru tertentu tahun 2025 di ruang GTK. Jadi ini, gambaran buat Bapak Ibu nanti di tanggal 6 ya, kalau jadwal tidak ada perubahan lagi, di tanggal 6, nanti gambaran untuk mempelajari setiap modulnya kurang lebih seperti yang tadi sudah digambarkan Bapak Ibu ya. Baik, itu saja informasi yang bisa di-share Bapak Ibu, yang bisa dibagi untuk Bapak dan Ibu, khususnya para peserta, PPG Guru Tertentu tahun 2025. Mudah-mudahan, uraian tadi, penjelasan tadi bisa membantu Bapak Ibu, memberikan pencerahan begitu ya, di dalam rangka tadi untuk menyelesaikan, setiap modul pembelajaran, PPG di ruang GTK nanti. Semoga, pelaksanaan PPG yang Bapak Ibu laksanakan di periode ini ya bisa lancar Bapak Ibu, diberikan kelancaran, bisa sampai selesai ya, kemudian hasilnya tentu sesuai dengan apa yang diharapkan, lulus PPG di tahun 2025. Terima kasih, untuk Bapak Ibu yang sudah menonton, yang sudah menyimak, jika dirasa bermanfaat, video ini, silakan untuk di-share, dibagikan ke rekan-rekan guru yang lainnya. Terima kasih Bapak Ibu, sekali lagi semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.